Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meneruskan tentunya untuk senantiasa alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus menambah nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua, dan nikmat itu adalah keberkahan. Kemudian kedua, juga mari kita berbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, agar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau nanti di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, tema kita insyaallah tentang al-haya fi al-waqtu fi hadil mu'min. Waktu bagi kehidupan seorang mukmin, seorang muslim. Dan tema ini penting buat kita semuanya karena hidup atau waktu adalah kehidupan kita. Ketika Allah sudah mencabut nyawa kita, berarti sudah habis waktu yang Allah berikan kepada kita. Adapun poin-poin yang akan kita bahas insyaallah banyak tentang, pertama, organisasi waktu, pentingnya waktu dalam kehidupan seorang mukmin. Kemudian kedua, tentang sifat waktu, karakter waktu. Kemudian yang ketiga, kita bahas tentang manajemen waktu bagi seorang mukmin. Baik, yang pertama insyaallah kita akan bahas tentang organisasinya, bahwasanya Islam itu sangat perhatian dengan waktu. Yaitu pertama, ya karena Allah telah bersumpah dengan waktu-waktu yang ada dalam kehidupan kita ini. Bahkan Allah bersumpah dengan waktu ini dengan seluruh rincian waktunya, termasuk tentang dari mana waktu itu berada. Ini bukti bahwasanya waktu sangat begitu penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi seorang mukmin. Nah, Allah bersumpah waktu seperti wal fajr, sekarang ini waktu fajar, wal fajr, dalam Quran sebutnya wal fajr, wal fajar. Kemudian apa lagi? Berikutnya wal duha, wal duha. Kemudian siangnya wal nahar, ya, Quran walali wal nahar. Kemudian wal asr, waktu asar, wal lail, ya, di waktu malam. Ini jadi semua rincian waktu itu dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya waktu dalam kehidupan seorang mukmin. Bahkan bukan hanya rincian waktu, tapi juga apa? Proses waktu pun juga Allah yang sumpah. Apa? Matahari dan bulan, ya. Waktu itu kan karena ada matahari dan bulan. Ya. Wasyams, ya, wasyams wal lail, wal qamar, ya, wal qamar. Makanya waktu dihitungan Allah itu beda dengan waktu dihitungan kita. Ka'alfi yawmin mimma ta'udun, ya, seperti 1000 bulan, ya, 1000 tahun. 1000 tahun. Kenapa? Karena waktu kita itu karena perputaran matahari dan bulan saja. Sementara alam ini begitu luas, sehingga beda waktu antara waktu kita dengan waktu Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya Allah ciptakan. Allah yang menciptakan waktu ini, sehingga nanti dibandingkan di akhir pun juga berbeda lagi. Karena bukan lagi hitungan apa? Bulan dan matahari. Bahkan tidak ada lagi siang dan malam nanti di akhir kelak. Kenapa nggak ada lagi bulan dan matahari? Nah, ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu itu luar biasa kepada manusia,
Yang kedua, semua syiar Islam dalam Islam, ibadah dalam Islam itu semuanya dikaitkan dengan waktu. Tidak ada ibadah kecuali dengan ada waktunya. Sholat, kalau kita sholat subuh belum masuk sholat dan kita paham itu belum sholat, termasuk apa? Batal sholat kita ini. Atau kita berpuasa sebelum waktunya, kemudian kita berbuka, itu pun juga batal gara-gara hanya beberapa seperti saja ya. Nah ini semua ibadah, puasa, kemudian haji juga dan lain-lain. Ini tidak banyak kita bahas tentang waktu ini, tentang persentase waktu sudah tahu semuanya. Kemudian yang kedua tadi tentang sifat waktu. Nah, sifat waktu ini pertama, waktu itu punya karakter. Pertama adalah berlalu dengan cepat dari waktu ke waktu. Ini waktu, ya. Apalagi sekarang ya, sudah mendekat. Ya, kata Allah Rasulullah, la taqumus sa'ah, la taqumus sa'ah illa yataqarraba az-zaman. Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu itu mendekat. Begitu kata Rasulullah. Dan di sini para ulama, ya, para ulama memberikan penafsiran bermacam-macam tentang kata-kata ini. Tidak terjadi hari kiamat sampai waktu itu mendekat. Ya, taqarrabaz zaman. Ya. Ada yang mengatakan, ya memang betul-betul Allah telah memperdekat, mempercepat ya waktu ini. Putaran matahari begitu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hasilnya pun juga semakin cepat. Ya. Ada lagi yang mengatakan ya dengan adanya hadis ini membuktikan sekali bahwasanya ya sekarang seperti kita lihat begitu cepat kita menerima informasi ya, dan teknologi yang begitu rupa sehingga semuanya itu serba cepat. Apa yang kita sekarang kita bicara bisa didengar oleh semua orang dimanapun juga kan, dengan teknologi sekarang. Ini pun juga satu di antara penafsiran ya taqarrabaz zaman. Ada lagi, dan ini yang mungkin barangkali penting bagi kita semuanya, cepatnya hilangnya keberkahan waktu itu sendiri. Jadi waktu tiba-tiba hilang tanpa kita isi dengan kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat. Ini pun juga diantaranya, ya. Waktu itu belum cepat, kata Rasulullah SAW. Kemudian sifat waktu yang lain adalah setelah berlalu tidak akan kembali lagi, ya kan? Dan tidak akan tergantikan. Jadi lewat nggak bisa diajukan, dimundurkan, ya. Betul-betul sesuai dengan yang telah Allah katakan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. La yastakhiruna yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tidak bisa ketika ajal sudah datang, ajal apapun juga, maka kata Allah, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan bisa mengakhirkan walaupun sejenak. Begitu pula tidak mungkin juga untuk memajukan. Nah, ini satu di antara apa? Di antara ciri khas waktu itu begitu. Makanya ada syair, andaikan waktu pemuda itu kembali baru saat untuk menikmati masa-masa muda dulu, ya nggak bisa kan? Nanti yang sudah berumur kan, nggak akan bisa lagi untuk mengulang apa yang sudah lewat. Nah kemudian ini tadi ayatnya, fa'idza jaa ajaluhum, ada beberapa ayat seperti ini di Quran. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah hanya sebentar waktu yang kita miliki. Sebentar sekali waktu yang kita miliki ini. Sebenarnya apa? Ya sekarang ini. Ya. Kalau kita pegang petanya begitu, peta waktu begini. Jadi ini ada waktu kita sekarang itu ada di sini pastinya. Ya, sekarang. Waktu yang Allah bentangkan di dunia ini, yang ciptakan, ada waktu
yang telah lewat. Kemudian ada waktu yang akan datang. Cuma ada 3 kan? Nah, waktu kita yang kita miliki itu adalah waktu sekarang aja. Ya. Kenapa? Waktu lewat sudah lewat, nggak bisa kembali lagi. Bukan lagi milik kita itu. Ya kan udah lepas. Waktu akan datang itu bukan milik kita, karena itu belum kita miliki. Kita nggak tahu apa yang kita nanti dapat waktu nanti, kita nggak tahu. Itu masih milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu betul-betul yang kita miliki itu waktu sekarang ini. Ya. Jadi hanya sebentar sekali waktu yang Allah berikan kepada kita. Waktu lewat sudah lewat, selesai. Waktu sekarang yang akan datang itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu yang Allah berikan kepada kita ini sesungguhnya sebelum waktu di sini adalah waktu apa? Waktu pertemuan antara jasad dengan roh. Itulah waktu kehidupan kita. Sebagaimana nanti di sini ada waktu apa? Perpisahan antara jasad dengan roh. Itulah waktu kematian kita. Jadi dalam Islam definisi meninggal mati itu bukan kehancuran, tapi hanya sekedar terlepas roh dari jasad. Nanti ketemu lagi, gitu. Nah, pertemuan pertama antara roh kita dan jasad itu ya pada saat kita lahir di dunia ini. Namun sebelum ini, ya itu ada lagi waktu-waktu yang memang kita sudah Allah berikan kepada kita, hanya ya, belum kita rasakan, ya. Pada saat kapan? Pada saat Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu Allah usap, ya, mashaduhrum. Allah usap apa? Punggungnya, lalu keluarlah kita semuanya. Itu Nabi Adam alaihissalam, ya. Dalam Quran sebutkan, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, dan seterusnya. Ingatlah ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengambil anak Adam ini dari punggung Adam alaihissalam. Dalam disebutkan bahwasanya ketika Adam sudah Allah ciptakan dan sudah Allah tiupkan roh di dalamnya hidup, maka Allah mengusap punggungnya, lalu keluarlah seluruh anak Nabi Adam alaihissalam ini, termasuk kita semuanya. Lalu Allah sumpahkan, bersumpah, wa asyhadu ala anfusihim, ya, alastu bi rabbikum, bukankah kami, kata Allah, ada Rabb kalian, Tuhan kalian? Maka kita semuanya menjawab, qalu bala, ya benar. Jadi kita dulu pernah bersaksi di depan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di alam roh kita ini, bahwasanya dulu, ya, kita sudah berikrar menyatakan bahwasanya Engkau ya Allah, ya, sebagai Rabb kami. Karena itulah maka tidak ada seorang pun di alam semesta ini, di dunia ini, kecuali dia percaya dengan Rabb, dengan Tuhan. Walaupun nanti kesasar kan, ada gunung-gunung, hatta orang komunis pun juga pasti percaya ada kekuatan di balik alam semesta ini. Kenapa? Karena itu pernah dulu kita ucapkan, kan? Pernah kita proklamirkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala, bala syahidna ya Allah. Ya. Nah, ini waktu, ya, yang sudah lewat, kita nggak tahu berapa lama waktu itu. Sementara di sini juga sama, kan? Mukmin yang benar adalah mukmin yang meyakini benar bahwasanya kelak setelah kematian nanti ada kehidupan kembali. Ya, kehidupan apa? Barzah, alam kubur. Kapan? Begitu kita meninggal, dicabut, ya, roh kita, ada malaikat, nanti Allah temukan lagi, tapi di alam berbeda. Dan karena kita belum pernah mengalami, kita nggak tahu bagaimana. Tapi kabar itu ada, ya. Informasi dari Allah maksudnya ada. Nah, setelah itu kemudian terlepas lagi, ya, ketika Allah menyuruh malaikat untuk menyusun sangkakala, terlepas lagi semuanya dan hancur semuanya di alam semesta ini, termasuk dunia ini. Lalu Allah temukan lagi nanti di kehidupan akhir, yaumul ba'ts, hari berbangkit. Itu sebenarnya hari akhirat. Baru sadar kita ketika hari akhir itu ternyata hari itu tidak banyak, ya.
Allah katakan, yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar yata'arafuna bainahum. Ini pernyataan ya, semua manusia ketika bangkit dari kubur ya, atau ketika Allah bangkit kembali, maka ingatlah pada saat Allah mengumpulkan kepada mereka, lalu mereka ya, lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Hidup di dunia ini ternyata hanya apa? Tidak lebih dari 1 saat, 1 jam saja dari waktu siang, di mana mereka saling kenalan dan saing. Itu waktu yang kita rasakan sekarang, yang sekian lama kita berumur ya. Nanti di akhirat kita akan mengatakan saat min nahar, hanya sesaat saja ketika kita hidup di dunia ini. Ya. Ini nanti penyesalan atau pernyataan kita nanti di alam akhir kelak. Kenapa? Karena khalidina fiha abada ya. Jadi kita baca dari surat Al-Bayyinah ya, khalidina fiha abada, bahwasanya nanti kehidupan itu tidak ada lagi ujungnya, selama-lamanya. Nah, disinilah kita baru memahami betapa pentingnya kita melakukan pemahaman kita tentang waktu yang kita miliki. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, termasuk yang berbahagia. Nah, kembali pada waktu yang kita miliki sekarang, atau Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan waktu di dunia ini ada dari 3 macam. Ada yang sekarang, ya, sekarang kita ini, ada yang sudah lewat, waktu yang sudah lewat, ada yang akan datang. Dan ternyata ketika waktu ini dimanfaatkan oleh setan ya, untuk menggoda manusia agar manusia itu tidak beramal. Ini intinya. Karena amal itu yang akan apa? Membuat Allah berikan rahmatnya kepada hamba-hamba Allah untuk diberikan surga kepadanya. Jadi amal ya. Nah, ketika waktu ini jadi senjata setan yang masuk ya, untuk menguasai manusia agar manusia itu tidak beramal. Ya, umpamanya kita waktu yang kita lewati ini ternyata menjadi incaran setan. Dengan apa? Dengan menebar kata-kata apa? Kata-kata lau. Ya, lau cuma 2 huruf, tapi senjata setan lau, seandainya. Ini penyesalan. Ya. Coba kalau begini, pasti begini. Coba itu kalau sifatnya itu hanya sementara muncul dan kita resapi, lalu kita jadikan sebagai pelajaran. Tadi kalau nggak begini ya, iya benar kan? Hanya sekedar itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau terus dipelihara, ya, coba gini, coba kalau nggak sakit ini, wah macam-macam ya. Coba kita lakukan ini akan begini, terus itu dipelihara terus, jadi memang setan akan terus memberikan arahan gitu. Apa terjadi? Muncullah sebenarnya al-fuz, kesedihan. Ya. Sedih itu wajar kalau di tempat yang wajar, ya, atau di waktu yang wajar ya. Sedih ditinggal oleh keluarganya, meninggal, sedih, wajar. Ya. Tapi kalau terus dipelihara terus, ini berbahaya. Kenapa? Sudah lewat. Ya. Dan biasanya kalau orang itu sedih itu memuncak dan dipertahankan terus, apa yang terjadi? Biasanya orang itu malas untuk berbuat aktivitas. Kenapa? Karena menyesal terus, ya, muncul terus. Maka di sini ya seperti ketika ada seorang perempuan yang tinggal oleh keluarganya, anaknya, lalu dia merong-rong kan, misalnya kemudian datang Rasulullah untuk menenangkan. Karena waktu itu Rasulullah pun juga kena semprot kan, kamu nggak tahu siapa saya kan? Tapi setelah dibantu bahwa tadi itu Rasulullah, lalu dia menyesal datang ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwasanya sobat itu diulang. Ya pas itu perlu kesabaran. Kalau sudah lewat, nggak perlu lagi tidak, karena sudah lewat. Nah, kalau itu manusia dipelihara, maka akan menjadi apa? Menjadi al-fuz. Ternyata waktu yang akan datang juga demikian, ya kan?
ini setan berupaya untuk masuk ke dalam diri kita, ya, pikiran kita, supaya apa? Supaya kita pun juga kedepannya bagaimana, gitu. Dipikirkan terus pada itu belum tentu milik kita, gitu. Nah, maka setan terus saya muncul apa? Tiam atau tasaum. Nah, tasaum apa artinya? Sial, nggak jelas depannya gimana ya. Penuh dengan apa? Kecemasan. Nah, ini pun juga wajar karena masih dalam kewajaran. Kenapa ya? Gimana ya kita pikirkan untuk strategi bagaimana nanti ke depannya itu boleh. Tapi kalau ini hanya dalam batas wilayah tiar saja, ya, ini kalau perlu dipelihara akan menghasilkan apa? Menghasilkan alham, ya, khawatir yang berlebihan. Kali ada sedih yang berlebihan, nggak boleh. Kalau khawatir berlebihan juga nggak boleh kita berlebihan, ya, karena ini masuk setan. Dan dua-duanya ini al-huzn dan al-ham ini termasuk apa? Penyakit sebenarnya, ya, dalam jiwa kita. Karena itulah maka Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk berdoa, berlindung dari kedua hal ini. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Nah, doa. Wal hazan, ya, doa juga. Ini obatnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ham, rasa khawatir yang berlebihan, wal huzn, dan rasa sedih yang berlebihan. Jadi kita diapit oleh dua waktu yang sama-sama menjadi apa? Target setan untuk menguasai kita, supaya kita tidak beramal, itu intinya. Ya, supaya kita tidak beramal. Biasanya kalau orang yang kena dua-duanya ini, itu akan malas untuk bekerja, beraktivitas. Ke depan gimana ya? Nah, ya, yang khawatir, walaupun apapun yang dihadapi oleh di depan itu ada musuh, kita nggak boleh anggap berlebihan. Wah, ini konspirasi ya, sudah kita hidup kita menjadi nggak tenang. Sehingga apa? Hanya menghayal. Nah, ini berbahaya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya. Jadi ham itu rasa yang nggak jelas, rasa khawatir, dan depannya nggak jelas. Kalau hazan itu rasa sedih yang berlebihan sehingga kita terus dihantui oleh rasa sedih. Nah, ini berbahaya. Lalu bagaimana solusinya? Kalau solusi hazan, ya, kata Rasulullah SAW, dan apa? Taslim bima qaddarallahu lana. Ya. Taslim yaitu menyerah kepada qadar Allah. Qadarullahu lana, ya. Menyerah kepada takdir yang telah Allah tentukan. Karena takdir Allah itulah takdir namanya, ya. Jadi apa yang sudah terjadi itu takdir, ya. Sehingga sikap kita sebagai seorang hamba adalah beriman kepada takdir Allah. Lalu kita ambil hikmahnya apa ya, untuk supaya kita tidak tergelincir lagi kalau memang itu hal-hal yang memang membuat kita sedih. Sebagaimana kita pun juga mendapatkan rahmat dari Allah pun juga demikian. Takdir Allah juga tidak. Apa yang sudah terjadi, maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dalam hadis Rasulullah banyak sekali kan, ketika ada hal yang kita sedih, ya kita innalillahi rajul, ya, diurai itu. Nah, adapun hal sini, ya, Rasulullah mengatakan yang terbaik adalah al-fa'al. Al-fa'al itu kalimat thayyibah, ucapan yang terbaik yang membuat kita semangat, ya. Atau husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbaik sangka kepada Allah, walaupun apa yang kita hadapi yang kita belum jelas dan kita melihat begitu rupa, ya, kondisinya, tetapi kita nggak tahu itu milik Allah. Sehingga arahan dari Rasulullah SAW adalah al-fa'al, berbuat baik, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini titik-titik sangat berbahaya, ya,
karena setan berupaya untuk masuk ke sana. Nah, kemudian tinggal kita sekarang ini. Ini hak milik kita sebenarnya. Hanya untuk sekarang saja. Ini pun juga ternyata menjadi incaran setan juga kan. Lagi-lagi akan supaya kita tidak banyak beraktivitas. Nah, apa penyakit yang dilontarkan setan kepada kita semuanya waktu sekarang ini? Yaitu dengan taswif. Menunda waktu, menunda pekerjaan, menunda amal, ya, nanti saja, toh nanti ada waktu. Begitu, pada waktu itu berbalik kita. Oh, nanti aja kalau sudah mulai berumur, begitu kita berumur, nanti saja terus ya. Kan itu terus saja sampai hilang semua pekerjaan yang kita sedang melakukan. Tadi ingat bahwasanya waktu itu cepat berlalu dan sudah berlalu nggak bisa tergantikan lagi. Jadi kalau sekarang ada kesempatan ditinggal, ya lepas. Ya. Karena itulah maka setan berupaya untuk taswif, menunda nanti terus nanti. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, Rasulullah menganjurkan. Jadi begitu kita mendapatkan peluang, ada waktu dan ada aktivitas yang kita kerjakan, maka segera untuk beramal. Rasulullah menjelaskan bahwa dalam dunia manusia ada luqmatan, ada dua lintasan yang melintas. Kalau ada sana buruk, segera kita minta kepada Allah, lepas. Ya. Ada niat yang buruk, lepas. Tapi ada yang bagus, tangkap, ya kan? Kemudian segera untuk dilakukan. Kalau enggak, ya hilang. Nah, sehingga kita minta Al-Quran itu bentuk amal, dan amal itu selanjutnya apa? Fastabiqul khairat. Sifatnya apa? Fastabiqul. Berlomba-lomba. Kata berlomba itu enggak lagi ada apa waktu yang hilang kan? Kemudian wasaru ila maghfirah, kata Allah. Bercepat-cepatlah. Wasabiqu ila maghfirah. Falyatanafasul mutanafisun dan seterusnya. Jadi ketika ada beramal, kata Allah dalam Quran itu sifatnya apa? Cepat. Fakulik malu, kerjakan. Fasayarallahu amalakum, nanti Allah akan memperlihatkan bagaimana amal itu. Terus ya. Nah, ini semuanya dikaitkan dengan apa? Dengan orang yang kuat. Jadi orang kuat dalam Islam itu dalam sebutkan al-mu'min al-qawi. Hadis yang sering kita dengar, tapi ingat ada ujungnya yang penting untuk penguatan dirinya. Al-mu'min al-qawi khairun ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dhaif. Orang yang kuat itu lebih Allah cintai, lebih bagus lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Walaupun mukmin yang lemah itu kata Allah, wa fi kullin khairun, masing-masing ada kebaikannya. Ini berkaitan dengan kekuatan fisik kan. Jadi kalau ada seorang yang mukmin, sama-sama mukminnya satu kuat satu lemah, jelas Allah mencintai kepada orang-orang yang kuat. Kenapa? Karena dia mampu melakukan banyak aktivitas beribadah kepada Allah dan yang lain-lain. Kan? Mukmin itu juga demikian, tapi tidak sekuat orang-orang yang kuat. Kan? Ini dari sisi apa? Sisi kekuatan fisik. Tapi Allah juga jelaskan bahwa kita pun juga perlu kekuatan psikis dan jiwa. Kan? Kata Allah, kata Rasulullah, yahris ala ma yanfa'uka. Perhatikan dan terus pantau lakukan amal-amal yang bermanfaat kepada kalian. Apa saja ya? Yang ketiga, wasta'in billah. Kamu jangan lupa untuk terus minta kepada Allah pertolongan. Karena kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wala ta'jiz. Kamu jangan merasa lemah psikis. Karena apa? Karena ini bisa membuat walaupun dia orang kuat ya secara fisik, tapi kalau lemah psikisnya, dia pun juga nggak bisa berbuat apa-apa tidak. Dia akan apa? Wa in asabaka syai', ketika menimpa kepada kalian sesuatu, apapun juga bentuknya, kata Rasulullah, fala taqul law, jangan mengatakan law. Anni fa'tu kana kala.
begini akan begini-begini. Nah, itu. Kata Rasulullah, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakan yang takdir Allah. Kalau berkehendak sudah pasti terjadi. Ya. Itu solusinya gitu. Ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita sedih. Ya. Kenapa? Fa'inna law, karena kata-kata law ini seandainya, andai coba begini dan seterusnya itu, taftahu amal syaitan, membuka pintu syaitan untuk menguasai diri kita. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita memahami tentang waktu, kemudian waktu pun juga kita pahami luasnya cepat berlalu. Lalu begitu banyak peran syaitan untuk menguasai diri kita. Saatnya kita untuk memanage waktu kita. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini kita perlu memanagenya, mengaturnya, ya. Tidak, supaya tidak hilang. Nikmatani mahbun fiha kafiran nas. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu, makhluk terkalahkan, ya. Apa? Yaitu as-siha wal faragh. Waktu sihat dan waktu luang. Sihat tapi tidak memanfaatkan, sakit baru sadar kita ya. Begitu pula sebaliknya tentang apa? Tentang waktu banyak kosong, faragh. Pas kosong udah nggak kita manfaatkan. Padahal kedua-duanya akan diminta oleh Allah. Nanti pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah maka kita perlu memanage waktunya cuma sekian, pekerjaan banyak, ya. Pribadi, keluarga, untuk berdakwah, macam-macam kan. Sementara waktu sama sedikit. Nah, bagaimana caranya ya? Maka Rasulullah SAW ya mengajar kita agar kita ini manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena itulah maka perlu ada manajemen waktu, dan kita nggak bahas secara manajemennya karena masing-masing kita kembali kepada kita masing-masing. Tapi dampaknya kalau waktu itu dimanage dengan baik, itu pertama apa? Ada penggandaan aktivitas dalam satu waktu. Jadi biasanya satu waktu ya sama dengan satu pekerjaan. Maksudnya kalau waktu saja nggak ada yang lain ya. Waktu ngajar ya ngajar aja nggak ada yang lain. Itu namanya satu waktu sama dengan satu pekerjaan. Tapi bagaimana caranya setelah kita melihat satu waktu menjadi berbagai macam pekerjaan, multi aktivitas. Itu kan karena di apa namanya di manage. Waktu baca Quran sendiri, waktu ini menghidupku, waktu makan sendiri ya. Itu bisa dimanage ya. Waktu masak kita putar apa? Mortal ya. Artinya ada dua pekerjaan yang dikatakan dalam satu waktu. Okay. Cuci mobil ya. Dengan ma'asurat ya, atau dengan doa-doa apa yang dibaca atau hafalan kita ulang-ulang, itu berarti dua. Dan bisa banyak. Contohnya puasa Senin atau Kamis, satu pahala puasa. Tapi kalau tepat waktunya itu waktu dia apa? Di Ayyamul Bid kan? Atau kita sudah terbiasa apa puasa dengan Daud, satu waktu hari Senin dapat 3 pahala aktivitas. Itu contoh pengadaan. Dan yang tahu kita perlu mengumpulkan apa sih pekerjaan yang harus kita kerjakan. Nanti disesuaikan dengan waktu yang ada. Nah itu tergantung dari kita ya. Nah sehingga satu waktu itu banyak pekerjaan. Dan ini Rasulullah SAW menyebutkan banyak kerjaan yang bermulti apa? Pahala ya. Seperti umpamanya salat 2 rakaat itu biasa. Tapi kalau dikerjakan sebelum subuh, wa maufidah, artinya maufidah kan dunia isinya. Pemahaman kita tentang itu penting kan. Umpamanya ada apa namanya, kita sedang biasa ya zikir, membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, kan dibaca pagi 100 kali ya. Itu kata Rasulullah, barang siapa membaca itu 100 kali maka dapat apa? Sama dengan ta'adilu 10 budak yang kita merdekakan. Bayangkan mahalnya luar biasa kan. Padahal cuma apa? Cuma 100 kali kita membaca. Kita belajar dengan 10 kebaikan, 10 keburukan dihapus. Kemudian tambah lagi dengan apa? Terjaga dari godaan syaitan dan seterusnya kan. Dari syaitan. Satu perbuatan tetapi banyak apa? Pahalanya kan?
Nah itu pun juga bisa digabung dengan yang lain kan. Waktu kita nyetir mobil ya, sambil kita membaca doa umpamanya, berarti dua pekerjaan yang luar biasa kan. Nah, itulah cara kita menghabiskan waktu sehingga pekerjaan kita banyak ya, tapi diselesaikan dalam waktu. Apalagi waktu itu kaitan dengan kejamahan, bergabung dengan banyak orang dan seterusnya. Nah yang kedua adalah kenapa keberkahan waktu, dan ini yang paling pokok. Ya. Jadi berkah waktu ini tidak berbanding lurus dengan apa? Dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ada orang itu yang Allah berikan umur panjang, tapi nggak berkah juga ada. Yang seharusnya umur panjang itu membuat berkah waktunya. Tapi banyak ya tidak berkah waktunya. Kenapa? Karena emang nggak dimanfaatkan. Ya, pas begitu umur panjang, ulang tahun dikatakan semoga panjang umur. Yang berkah umurnya gitu. Kalau panjang umurnya, kalau orang itu diberi waktu umur 100 tahun, itu gak dapat malah kan? Apalagi kalau banyak sakitnya. Ya, jadi tidak harus waktu panjang, keberkahan banyak. Tapi yang kita inginkan adalah waktu yang Allah berikan itu penuh dengan keberkahan. Dan contoh namanya salah seorang sahabat namanya Mu'ad bin Mu'ad ya, Sa'ad bin Mu'ad. Contoh Sa'ad ibnu Mu'ad. Ini dia masih muda, meninggal sekitar umurnya 37 tahun, ya masih muda. Kita sudah lewat kan rata-rata ya. Beliau ini masuk Islam itu 1 tahun sebelum Rasul hijrah, ketika Rasulullah menyuruh kepada Mus'ab bin Umair untuk dakwah di kota Madinah. Dan satu di antara mereka itu adalah Sa'ad bin Mu'adz, sebagai tokoh. Kemudian begitu Islam, maka waktu itu dimanfaatkan oleh Sa'ad bin Mu'adz untuk apa? Untuk keberkahan dalam hidupnya. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, maka beliau ikut terus dalam semua peperangan dalam perang Islam di mana dia hidup. Perang Badar, perang Uhud dan seterusnya kan, sampai nanti dalam perang Khandaq beliau terluka dan tidak lama kemudian beliau meninggal. Nah, berarti umur Islamnya itu cuma 6 tahun. Ya, nggak banyak, tapi berkah hidupnya. Dari ini kita tahu keberkahan dari Rasulullah SAW. Begitu jalan di depan Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda apa? Beliau mengatakan ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad ya ibnu Mu'adz. Begitu jenazah di depan beliau bersama mengatakan ya tazza arsyur rahman, berguncang arsyur rahman. Arsy itu berguncang menyambut kedatangan roh siapa? Rohnya sangat. Tahu dari mana? Tahu dari Rasulullah SAW. Karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Nah, ya. Ini hanya waktu 6 tahun tapi membuat goncang arsy. Kenapa? Karena bermanfaat, berkah bagi kehidupannya. Dan saya bisa mengatakan Tazza Rahman lima Sa'ad bin Mu'adz. Dahsyat ya, dan hidupnya 6 tahun tapi bisa membuat guncang arsy. Yang kita tahu arsy itu adalah Allah terbesar di alam semesta ini. Guncang itu apa? Menyambut kedatangan roh. Itu dalam syarahnya hadis Rasulullah SAW disyaratkan bahwasanya ketika datang jenazah di depan Rasul, kemudian Rasul mengatakan demikian. Kemudian para ulama menafsiri bahwa arsy ini guncang karena apa? Karena menyambut kedatangan roh rohnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini contoh ya. Atau mungkin dalam pemimpin ya, kita kenal semuanya siapa Umar bin Abdul Aziz ya. Umar Abdul Aziz
begitu ada kesempatan untuk memerintah, ya, menjadi khalifah, hanya waktu 2 tahun saja, kurang bahkan, ya. Maka dunia seluruhnya itu ya, nyaman dan tentram. Bahkan dalam sebutkan tidak ada seorang pun yang menerima zakat. Kenapa? Karena semuanya merasa apa? Sudah mampu. Nah, ini contoh waktu 2 tahun dimanfaatkan oleh orang-orang untuk apa? Keberkahan hidupnya dan seterusnya. Nah, maksudnya kita ini banyak waktu, tapi juga banyak lowong. Kenapa? Mungkin karena waktu belum termanfaat dengan baik, ya. Atau mungkin belum terpetakan amal-amal kita, sehingga banyak waktu masih lowong. Dan sekali lagi itu nikmatani maghbunun fiha katsirun nas, 2 nikmat yang banyak menipu manusia, banyak mengalahkan manusia, itu adalah waktu farah, waktu sehat. Yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang ada, waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin, yang penuh dengan keberkahan dan manfaat baik pribadi maupun orang lain, sehingga dengan amal-amal yang kita kerjakan itu bisa menjadi amal yang terus mengalir. Wa atharahum, ya, amal-amal terus mengalir terus sampai nantinya walaupun kita sudah meninggal. Nah, gimana caranya? Nah, itulah yang harus kita rancang. Bagaimana amal sedikit tapi bermanfaat besar, kan? Karena kita nggak tahu. Nah, ya, jangan amal yang kecil itulah yang membuat kita surga. Nah, kenapa? Karena terus mengalir, kan? Dengan sedekah kita, dengan ilmu yang kita berikan, dengan dakwah yang kita sampaikan, nah, kepada siapapun juga, kan? Anak kita, dan tidak harus dalam forum-forum kajian. Karena ilmu Allah itu di mana-mana, kan? Banyak sekali, kan? Dan lahan ini terluas, terbentang, kan? Sehingga bagaimana supaya amal yang kita kerjakan itu menjadi amal yang menggunung nantinya, kan? Membesar, ya. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan waktu kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk ya? Suruh.